This video is brought to you by Pintu, aplikasi kripto untuk semua. Hai, di video ini saya akan mengajakmu untuk berkenalan dengan NFT atau Non-Fungible Token. Kita akan mengupas topik fenomenal ini, melihat bagaimana cara kerjanya, serta mempelajari bagaimana kita dapat menjadi kreator untuk menghasilkan pundi-pundi uang dari karya yang kita buat. Saya akan menunjukkan bagaimana NFT berpeluang untuk menjadi angin segar sekaligus life changer bagi para seniman dan kreator di seluruh dunia. Sebuah jalan baru untuk menjual, memiliki, dan berinvestasi pada karya seni dan segala macam benda di masa yang akan datang. Mari kita mulai. NFT adalah sebuah terminologi baru dari dunia cryptocurrency yang hype beberapa waktu belakangan. Menurut Vitalik Buterin, co-founder dan penemu Ethereum, NFT merupakan salah satu penggunaan yang tak disangka-sangka dari teknologi smart contracts yang dimiliki Ethereum. Di dunia seni digital, NFT hadir seperti angin segar bagi para seniman, content creator, gamers, dan berbagai profesi lainnya. Para artis, selebriti, pemusik, dan komunitas juga telah beramai-ramai mengadopsi NFT sebagai cara baru untuk berhubungan serta menjual aset unik yang mereka miliki kepada fans. Tapi sesungguhnya, semua itu hanyalah satu aspek dari apa yang dapat dilakukan dengan NFT. Ada banyak sekali hal yang dapat dieksplorasi dari NFT untuk menciptakan transaksi berbasis kepemilikan dari aset unik apa saja, baik dalam bentuk digital dan fisik sekalipun. Lalu apa sebenarnya NFT? NFT adalah singkatan dari Non-Fungible Token, sebuah token yang digunakan sebagai representasi kepemilikan dari sebuah benda unik. Setiap NFT hanya dapat dimiliki oleh satu orang dalam satu waktu dan disimpan dengan super aman dalam blockchain Ethereum, membuatnya tak bisa diubah, dihapus, dibajak, maupun dicuri. Tapi meski begitu, file NFT tidak berisi aset yang diperjualbelikan, melainkan hanya semacam kontrak yang berisi informasi bahwa pemilik NFT sebagai pemilik karya tersebut pun bukanlah merupakan sesuatu yang memiliki wujud fisik yang dapat di-download, dicetak, atau dipajang. Malah pada umumnya, file NFT dapat dilihat, dinikmati, dan bahkan disimpan oleh semua orang. Yang menjadi poin berbeda adalah urusan kepemilikan yang dicatat dan disimpan secara aman melalui unique ID dan metadata yang dapat diverifikasi oleh siapa saja sehingga hampir mustahil untuk dipalsukan. Setiap pemilik NFT dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya. Konsep semacam ini memungkinkan adopsi NFT pada cakupan yang sangat luas, tak cuma pada aset virtual, melainkan untuk hal-hal dalam dunia nyata seperti penjualan tiket, kepemilikan mobil, rumah, dokumen, hak kekayaan intelektual, serta apapun bentuk kepemilikan yang dapat kita bayangkan. Di dunia karya seni, banyak orang tertarik untuk membeli token NFT sebagai hobi, aset, maupun investasi dengan harapan karya seni yang dibeli harganya akan berangsur naik di masa depan. Pertanyaannya, dengan konsep yang baru dan sedikit aneh seperti itu, lalu siapa yang mau membeli NFT? Ternyata banyak dan betul-betul gila. Data menyebutkan jika volume penjualan NFT berhasil mencapai 10,7 miliar US dollar pada kuartal ketiga 2021, naik hingga 8 kali lipat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Rekor penjualan tertinggi dari NFT datang dari karya seniman bernama Mike Winkelmann alias Beeple berjudul Every Days, The First 5,000 Days, yakni sebuah kolase digital format JPEG berisi 5.000 gambar yang dibuat hari per hari dan memakan waktu 13 tahun pengerjaan. Meski awalnya didaftarkan seharga 100 US dollar atau 1,4 juta rupiah, penjualan yang digelar oleh Balai Lelang Christie ditawar lebih dari 180 penawaran pada jam terakhir hingga akhirnya terjual seharga 69 juta US dollar atau sekitar 993,5 miliar rupiah. So we are in my living room and we're watching the closing of the auction, which closes in an hour and 18 minutes. It's already at like a absolutely ridiculous amount. The artwork that I made is very much influenced by the tools and influenced by the work of a bunch of people in the crypto community as well. Oh my God! It's 50 million! What? Oh my God! 69 million. I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World!
CryptoPunk NFT, salah satu proyek NFT pertama di blockchain Ethereum yang diluncurkan pada 2017, adalah kumpulan 10.000 gambar pixel yang masing-masing gambarnya menampilkan kepribadian, kombinasi, dan ciri khas unik yang dihasilkan secara acak. Salah satu pemegang saham dari perusahaan olahraga dan anggota dewan, Shalom McKenzie, telah membeli CryptoPunk NFT termahal seharga 11,8 juta US dollar atau senilai 167,69 miliar rupiah. Sebelumnya, pada Maret 2021, alien CryptoPunk 7804 berhasil dijual di harga 7,5 juta US dollar atau setara 106,57 miliar rupiah. Selain itu, raksasa kartu kredit Visa juga telah membeli CryptoPunk NFT dengan harga 150.000 US dollar atau senilai 2,13 miliar rupiah. Untuk produk unik lainnya, bos Twitter, Jack Dorsey, berhasil menjual tweet pertamanya sebagai NFT dengan harga lebih dari 2,9 juta US dollar atau setara dengan 42 miliar rupiah. Dari Indonesia, karya lukisan berjudul A Portrait of Denny J.A. 40 Years in the World of Ideas milik peneliti dan penulis Denny J.A. laku terjual dengan harga 27,5 WETH atau sekitar 1 miliar rupiah sebagai NFT. Well, mari kita lanjut ke pembahasan tentang cara kerja NFT dan bagaimana kreator dapat menghasilkan uang dengan menjual karya unik miliknya. NFT pada dasarnya adalah sebuah token kriptografi yang merepresentasikan kepemilikan. Non-fungible dalam NFT merupakan sebuah istilah ekonomi untuk menggambarkan sebuah properti yang unik, satu hal yang tiada duanya, tidak dapat dipertukarkan dan tidak ada yang sama dengannya, seperti rumah, mobil, lukisan, dan berbagai karya seni yang lain. Bahkan dua mobil dengan tipe dan merek yang sama akan memiliki keunikan masing-masing karena memiliki perbedaan meliputi kode produksi, nomor rangka, kondisi fisik, sehingga membuatnya menjadi dua aset yang berbeda dan unik. Ini merupakan kebalikan dari fungible aset seperti uang fiat, cryptocurrency, emas yang dapat dipertukarkan satu sama lain di mana $1 akan bernilai $1 atau 1 Bitcoin akan bernilai 1 Bitcoin. NFT memungkinkan kita membuat token untuk setiap properti unik yang kita miliki untuk diperjualbelikan dalam ekosistem blockchain Ethereum, memindahkan kepemilikan tersebut secara cepat, aman, dan dapat di-tracking dengan mudah. Sebagai representasi kepemilikan, NFT dapat mewakili aset digital maupun fisik, termasuk gambar, desain, musik, video, kemudian produk-produk item di dalam game, nama domain, bahkan sebagai jaminan dalam DeFi atau Decentralized Finance. NFT juga dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan atas benda-benda di dunia nyata, seperti mobil, tiket pertunjukan, rumah, dan lain sebagainya. Sebuah NFT hanya dapat mempunyai satu pemilik dalam satu waktu yang informasinya dicatat dan dapat diakses oleh siapapun, sehingga setiap pemilik dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan atas sebuah aset. NFT dapat diperjualbelikan melalui marketplace maupun secara peer-to-peer. Pada dasarnya, aset ini tidak terikat pada platform apapun dan tidak memerlukan pihak penengah. Well, tentu saja, NFT dapat menjadi pilihan menarik bagi para kreator untuk melindungi aset yang mereka miliki, sekaligus memaksimalkan penghasilan atas karya yang mereka buat. NFT dipercaya dapat menghidupi dan menggerakkan roda ekonomi bagi para kreator dan seniman di seluruh belahan dunia yang menghadapi berbagai tantangan berat untuk melawan berbagai masalah seperti pencurian hak cipta, pembajakan, ketidakadilan sistem pembagian keuntungan dalam industri, dan komisi yang terlalu besar bagi pihak ketiga yang kelewat rakus. Di dunia musik, Kings of Leon merilis album baru dengan 3 varian yang ditawarkan lewat ekosistem NFT, yaitu album, fasilitas pertunjukan langsung, dan seni tambahan. Personel Linkin Park, Mike Shinoda, menjadi salah satu musisi pertama yang meluncurkan single secara paralel dengan NFT. So, bagaimana kita dapat menghasilkan uang melalui NFT atau mulai meliriknya sebagai sebuah investasi untuk memiliki aset-aset yang unik? Mari kita ulas. Kebanyakan NFT dibuat menggunakan standar teknologi ERC-721. Tapi sebelum kamu bingung untuk memikirkannya, kabar baiknya, saat ini terdapat banyak sekali marketplace yang dapat digunakan untuk menjual karya digital dalam bentuk NFT. Prosesnya terbilang cukup gampang, semudah upload file ke dalam lapak dagangan. Beberapa marketplace NFT yang dapat digunakan diantaranya adalah OpenSea, Rarible,
Super Rare, Nifty Gateway, Known Origin, dan masih banyak lagi. Kamu dapat melakukan eksplorasi untuk melihat karya-karya unik yang dijual, sembari mempelajari sistem yang dijelaskan pada platform marketplace di atas. Saran saya, pergilah ke situs pertama yaitu OpenSea, yang merupakan pasar NFT universal pertama yang paling populer dengan basis blockchain Ethereum untuk menemukan beragam NFT seperti karya seni, item virtual, hingga koleksi kartu. Satu hal yang pasti, untuk menjual atau membeli NFT, kamu membutuhkan karya yang dapat dijual, serta dompet kripto untuk menyimpan koin yang akan digunakan untuk bertransaksi. Selanjutnya, tentu saja kamu membutuhkan balance berupa cryptocurrency di dalam dompet tersebut. Selain Ethereum, OpenSea juga telah mendukung pembayaran menggunakan Polygon yang bebas biaya transaksi. Untuk membeli Ethereum maupun Polygon, kamu dapat menggunakan Pintu. Pintu adalah aplikasi yang terdaftar dan diawasi Bapepti untuk membeli, menjual Bitcoin dan beragam aset kripto lainnya yang paling tidak ribet. Pintu mudah, bahkan untuk pemula. Rasakan pengalaman berinvestasi yang berbeda, jual beli, analisis, hingga belajar kripto. Semua kebutuhan investasimu tersedia di Pintu. Buat kamu yang tertarik untuk masuk ke dalam dunia NFT atau berinvestasi dan trading kripto, download aplikasi Pintu sekarang. Jual beli Bitcoin dan aset kripto lainnya bisa mulai dari Rp11.000 saja. Saya, Rianto Astono. Berikut adalah tutorial transfer ke MetaMask dari Pintu. Pertama, pastikan akun MetaMask kamu telah aktif. Untuk dapat membeli NFT, kamu perlu mendepositkan Ethereum terlebih dahulu ke akun kamu. Apabila kamu belum memiliki Ethereum, kamu dapat membeli di aplikasi Pintu. Buka menu market, pilih Ethereum, lalu tap beli untuk melanjutkan. Masukkan jumlah Ethereum yang ingin kamu beli. Selesai, kamu sudah berhasil membeli Ethereum. Jika kamu sudah memiliki Ethereum, sekarang kirimkan ke MetaMask. Caranya, tap Ethereum pada wallet kamu dan tap kirim. Tap icon scan. Kemudian buka akun MetaMask kamu, lalu tap detail account. Scan atau copy barcode. Lalu paste alamat tersebut di Pintu. Masukkan nominal yang kamu inginkan. Pastikan kamu mengecek kembali detail pengiriman kamu sebelum melakukan pengiriman. Voila, selamat, kamu berhasil mengirimkan Ethereum ke akun MetaMask kamu.